Lagi ramai soal adanya dugaan tindakan arogan dari Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro kepada para ASN. Nah, bahkan katanya ada ASN yang juga dipecat gara-gara hal sepele. Nah, emang bisa menteri langsung memecat ASN di lingkungannya secara langsung? Kita bahas dalam diskusi. Para pegawai meluapkan emosinya di depan mobil dinas Menteri Dikti Saintek. Demo kembali berlanjut di lobi gedung kementerian di Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan buntut dari sikap arogan Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro kepada pegawainya. Menteri Satrio juga memecat secara sepihak ASN, meskipun dilindungi aturan institusi pemerintahan. Ya memang tidak sesuai dengan prosedur gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat memecat itu, padahal kita ini kan instansi pemerintah ya, organisasi, semua itu dilindungi ya oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Mendikti Saintek Satrio Brojonegoro angkat bicara soal aksi anak buahnya yang membantah adanya tuduhan sikap arogansi dan dugaan kekerasan. Kita adakan satu mutasi yang cukup besar, dan karena memang ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan di mutasi, kan? Itu memang terkait arogansi atau penamparan itu ada sama sekali. Pak Menteri tidak benar ya Pak? Tidak ada benar. Sebenarnya apa yang terjadi antara Mendikti Saintek Satrio dan ASN-nya ini? Neni Herlina, salah satu ASN yang mengklaim dipecat, menyatakan berawal dari persoalan sebuah meja di lantai 18 yang perlu diganti. Lalu ada juga urusan rumah tangga yang terjadi di lapangan bermuara kepada saya, sampai saya harus keluar dari institusi ini. Ada juga soal pemasangan internet di rumah dinas. Menteri Satrio meminta cepat sehingga pemasangan internet terjadi pada malam hari. Namun ujungnya sang menteri justru marah. Dia dipecat melalui pesan singkat. Puncaknya dia akhirnya dihampiri menteri di lantai 8, dibentak dan diusir di depan anak magang dan staf. Ya, setelah ramai akhirnya mereka pun berdamai dan memastikan tidak ada pemecatan di Kemendikti Saintek. Terus, apakah bisa menteri langsung memecat ASN-nya? Karena yang berhak memecat itu kalau tidak salah kan Menpan RB begitu. Maka dari itu ketika misalnya menteri kalau memang betul dia melakukan pemecatan secara emosional menurut saya melalui WhatsApp, saya kira ini tidak dibenarkan. Dan ini malah yang terjadi adalah pesan-pesan arogansi, pesan-pesan kesombongan itu. Karena bagaimanapun level menteri main pecat-pecat saja seperti itu. Ini yang saya kira tidak bagus juga. Pertanyaannya adalah bagaimana dia mau membereskan persoalan-persoalan di lembaganya dia. Kalau internalnya saja kalang kabut seperti ini, saya kira ini akan malah mendistorsi upaya-upaya yang akan dilakukan atau program-program kerja yang ingin dilakukan oleh Pak Menteri tersebut, begitu Pak. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, jenis-jenis pemberhentian ASN dibagi menjadi ASN meninggal dunia, mengundurkan diri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau tidak cakap secara jasmani dan rohani. Ada juga pemberhentian tidak hormat, seperti terbukti penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dihukum penjara minimal 2 tahun atau terbukti melakukan pidana yang direncanakan, terlibat pidana kejahatan jabatan sampai menjadi anggota atau pengurus partai. Nah, usulan pemberhentian diserahkan ke Presiden atau PPK. Nah, penyampaian pemberitahuan juga dilakukan oleh Presiden atau PPK dengan tebusan diberikan Kepala BKN. Yang harus diingat, baik menteri maupun ASN tujuan akhirnya adalah pelayan publik. Saya Nabil Abiasa, sampai jumpa.